Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kita teruskan materi arus kas kita. Sekarang kita mencoba untuk menghubungkan arus kas dengan economic condition, dengan situasi ekonomi dan juga financial condition dari company, dari perusahaan. Nah, di pokok bahasan ini kita agak perluas cakrawala berpikir kita atau sudut pandang yang kita pakai, bahwa laporan arus kas itu juga perlu kita lihat sebagai bagian dari komponen laporan keuangan perusahaan yang menandakan kinerja keuangan dari perusahaan. Nah, kinerja keuangan dari perusahaan itu sendiri itu juga tidak hanya bergantung dari faktor internal perusahaan, tapi juga terpengaruh dari faktor eksternal atau faktor makroekonomi, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka kita diminta untuk berhati-hati terhadap beberapa fenomena atau beberapa situasi yang seolah-olah muncul di laporan keuangan, tetapi kemudian tidak serta-merta apa yang terlihat di laporan keuangan itu menjadi pertimbangan utama gitu. Tapi perlu kita juga lihat bagaimana situasi makro yang terkait dengan perusahaan. Nah, detailnya seperti ini. Misalnya kita menemukan atau kita menganalisis bahwa suatu perusahaan itu seolah-olah ketika kita analisis laporan keuangannya di bagian arus kasnya, dia itu mempunyai masalah atau problem di kegiatan operasionalnya. Nah, ini perlu kita lihat sebenarnya, kita perlu hati-hati karena ini belum tentu tidak bagus gitu ya, karena problem ini kan kemudian asosiasi kita, oh ini berarti ada masalah nih, tidak bagus nih gitu, belum tentu. Nah, ini gimana konteks pembahasannya? Nah, kita simak. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Misalnya perusahaan itu arus kas operasionalnya negatif gitu, tapi bisa jadi negatifnya arus kas operasional perusahaan itu gitu ya, itu dia korbankan atau dia memang buat strateginya untuk kebaikan di masa depan. Jadi suffering untuk sekarang ini, tapi untuk kebaikan di masa depan. Nah, ini membuat perusahaan akan sukses ya. Gimana contohnya? Contohnya adalah misalnya arus kasnya itu negatif karena investasi yang besar gitu ya, atau investasi yang masif di receivable dan inventory. Nah, ini kan akan membuat arus kas operasional menjadi lebih kecil gitu ya, karena banyak lari di receivable dan inventory. Tetapi sebenarnya keputusan perusahaan untuk banyak berinvestasi di piutang dan inventory ini sebenarnya untuk mengantisipasi atau untuk melayani demand dari customer yang diperkirakan akan naik gitu dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, meet expanding customer demand. Nah, kalau ini yang beneran terjadi, maka pertumbuhan dari perusahaan, profitabilitas perusahaan itu juga akan baik dan meningkat. Nah, ketika perusahaan berhasil ini tadi ya, mengantisipasi lonjakan demand dari customer, dari konsumen di masa depan. Nah, ini kan akan memberikan ini ya, memberikan keuntungan yang besar gitu, karena ya istilahnya perusahaan tuh sudah siap-siap gitu, sudah tahu tren bisnis ke depan seperti apa. Maka kemudian dia banyak investasi di inventory dan juga di account receivable. Gitu. Nah, tentunya sekali lagi dalam konteks ini arus kas operasionalnya mungkin akan kelihatan tertekan gitu ya, under pressure, dan kemudian kita bisa melihat aktivitas financingnya itu lebih banyak gitu, baik dari debt maupun equity. Tetapi sekali lagi konteksnya ini baik bagi perusahaan ke depan. Jadi suffering for now but good for the future gitu ya, good for business maksudnya. Nah, sebaliknya ya, ketika kita melihat performa atau kinerja arus kas operasional yang seolah-olah tuh kelihatannya bagus, kita lihat atau kita baca, itu tuh belum tentu kemudian mengindikasikan bahwa perusahaan tuh sukses. Bisa juga perusahaan itu justru kelihatannya bagus tetapi tidak sukses gitu.
malah become worse, menjadi lebih buruk. Nah, ini konteksnya atau contohnya adalah ketika kita melihat bahwa perusahaan itu kelihatannya cash flow-nya naik gitu. Tetapi sebenarnya kenaikan cash flow itu dilakukan dari dia mengurangi receivable dan inventory. Itu. Jadi inventorinya itu nggak dijaga level kuantitas atau jumlahnya, katakan begitu ya. Jadi setelah penjualan tidak direinvestasikan lagi untuk beli inventory, tetapi menjadi kas dan setara kas. Nah, itu kan arus kas operasionalnya kan akan naik gitu, akan meningkat. Tetapi ini menjadi buruk bagi perusahaan di masa depan, karena ketika ini dilakukan tanpa mengantisipasi atau tanpa melihat bagaimana market atau bagaimana customer, nah ini akan menimbulkan expense of service to customer. Jadi customer itu jadi apa ya? Ketika di masa depan atau ketika customer itu reorder lagi barangnya, dan kemudian barang inventorinya tadi kan nggak dibeli atau nggak diproduksi lagi sama si customer atau dikurangi jumlahnya gitu ya. Nah, itu kan akan menimbulkan kekecewaan gitu ya bagi customer ya, karena dia beli dan barangnya kosong. Maka otomatis kan kemudian customer akan mencari produsen lain atau akan mencari perusahaan lain gitu untuk membeli barang yang dia cari. Nah, itu secara jangka panjang sekali lagi malah justru tidak bagus. Maka yang penting di sini adalah profitabilitas. Jadi bukan masalah arus kas operasionalnya itu kelihatan bagaimana gitu ya, apa kelihatan bagus, tapi hati-hati juga, karena bagus itu belum tentu juga membuat perusahaan sukses, atau sebaliknya arus kas itu kelihatan tidak bagus tapi sebenarnya memberi opportunity yang lebih besar di masa depan. Nah, ini semua sebenarnya kemudian kita tarik kesimpulannya, yang perlu kita lihat itu adalah profitabilitas, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit di masa depan. Nah, dari menganalisis profitabilitas ini sebagai bagian dari analisis keuangan juga ya, nanti kita bisa melihat arus kas atau menyimpulkan analisis arus kas yang dilakukan ini sudah cukup atau belum. Itu. Nah, berikutnya juga hati-hati tentang inflasi ya. Inflasi itu sekali lagi ini faktor makro yang berpengaruh ke perusahaan, karena akan membuat seolah-olah biaya menjadi lebih besar, akan membuat seolah-olah laporan keuangan arus kas itu menjadi terbebani gitu. Padahal inflasi ini efek makro gitu. Semua perusahaan bahkan pemerintah juga harus mengatasi efek dari inflasi. Nah, berikutnya masih ada kaitannya dengan arus kas, kondisi perusahaan dan kondisi ekonomi secara makro. Kalau kita melihat ada perubahan di operating working capital gitu ya, nah ini kan tergambar juga di cash flow, itu kita harus berhati-hati gitu ya. Kita lihat atau kita cek dengan situasi perekonomian. Nah, misalnya apa contohnya? Nah, ini ada misalnya perusahaan akun piutangnya itu meningkat gitu ya. Itu baik atau jelek? Nah, ini perlu kita lihat, perlu kita cek dengan situasi ekonomi ya. Jadi misalnya kenaikan dari piutang itu kan artinya pertama memang didapatkan dari sales kan gitu ya, berarti ada kenaikan permintaan dari customer. Tapi juga bisa berarti receivable itu piutang itu tidak bisa ditagih secara tepat waktu oleh si customer. Nah, ini mengindikasikan bahwa ya increasing receivable itu atau kenaikan piutang itu bisa jadi sinyal yang baik gitu ya, atau bagus bagi perusahaan gitu ya. Tadi ketika didapatkan dari penjualan kredit,
Tapi sebaliknya juga bisa berarti jelek bagi perusahaan ketika hanya merupakan bentuk dari ketidakmampuan perusahaan untuk menagih piutangnya. Nah, ini kan kita perlu cek, kita perlu lihat bagaimana di situasi ekonominya gitu ya. Demikian juga dengan inventory sebenarnya. Inventory ini ketika bertambah sebenarnya itu menandakan kinerja perusahaan yang baik atau tidak gitu. Kalau pertambahan inventory ini mengantisipasi demand, nah ini kan berarti kinerja perusahaan itu akan bagus gitu di masa depan. Tetapi ketika pertambahan dari inventory ini sebenarnya bentuk dari ketidakmampuan perusahaan untuk dia bisa memprediksi atau memperkirakan penjualan atau permintaan dari customer di masa depan. Nah, itu berarti sebaliknya justru malah memberikan performa negatif kepada laporan keuangan. Nah, ini yang ada kaitannya tadi dengan economic condition. Demikian bahasan kita tentang arus kas, perusahaan, dan economic condition. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.